Bahagianya Monster punya modal apik jelang hadapi Persija. Eduardo Perez tak bisa menutupi rasa bangganya setelah Persebaya Surabaya sukses membawa pulang 1 poin penting dari markas Dewa United. Meski bermain dengan 10 pemain, Green Force tetap mampu menjaga kualitas permainan dan memperlihatkan karakter pantang menyerah yang jadi modal apik menjamu Persija Jakarta di pekan berikutnya. Menurut Eduardo Perez, perjuangan timnya kali ini tidak bisa dianggap biasa. Ia menegaskan para pemain pantas mendapatkan apresiasi karena mampu mempertahankan ritme permainan meski kehilangan 1 pemain sejak babak pertama. Kami bermain dengan 10 orang selama 15 hingga 20 menit terakhir, tapi anak-anak menunjukkan semangat luar biasa. Saya hanya bisa mengucapkan selamat kepada pemain karena mereka tahu apa yang harus dilakukan di lapangan, ungkap Perez. Meski begitu, Perez tetap menyoroti pentingnya disiplin agar tidak mengulangi kesalahan yang merugikan. Kehilangan 1 pemain lebih awal jelas membuat strategi menjadi tidak maksimal. Namun, Perez menekankan timnya telah menunjukkan daya juang dan kekompakan yang patut dibanggakan. Hal ini bisa menjadi modal kuat untuk menghadapi laga besar berikutnya melawan Persija Jakarta. Persebaya Surabaya dijadwalkan menjamu Macan Kemayoran di Stadion Gelora Bung Tomo. Pertandingan ini diprediksi berlangsung panas karena kedua tim sama-sama ingin memperbaiki posisi di klasemen. Perez berharap para pemain bisa menjaga konsistensi permainan dan mentalitas juara di laga kontra Persija. Ia menegaskan tidak ada yang mustahil jika semua pemain bekerja keras seperti yang ditunjukkan di Tangerang. Menurutnya, yang terpenting adalah menjaga fokus sepanjang pertandingan. Kesalahan kecil bisa menjadi fatal ketika menghadapi tim besar seperti Persija yang punya kualitas lini depan berbahaya. Eduardo Perez kembali menegaskan rasa bangganya terhadap anak asuhnya. Ia menyebut semangat, pengorbanan, dan kualitas permainan yang ditunjukkan timnya merupakan cerminan karakter sejati Green Force. Dengan modal berharga ini, Persebaya Surabaya diyakini akan tampil penuh percaya diri saat menghadapi Persija Jakarta. Jika mampu menjaga konsistensi permainan, Persebaya Surabaya berpeluang besar untuk meraih kemenangan. Dukungan penuh supporter juga diyakini akan menjadi energi tambahan bagi Green Force dalam menghadapi laga krusial tersebut. Persebaya Surabaya terhindar dari kekalahan mengenaskan dari Dewa United Banten FC pada pekan ke-7 Super League 2025-2026. Bruno Moreira jadi pahlawan dengan mencetak gol di injury time lewat titik putih di Banten International Stadium. Permainan terbuka diterapkan oleh kedua tim sejak menit pertama. Tuan rumah pun tampil sangat agresif dengan langsung coba menekan dari sisi sayap yang dimotori Stefano Lillipali dan Egy Maulana Fikri dalam 2 menit awal. Sementara Persebaya berbalik menyerang dengan transisi cepat dari lini belakang. Strategi Eduardo Perez ini terbilang jitu karena tim tamu nyaris membuka keunggulan pada menit ke-7. Peluang nyata didapat oleh Persebaya melalui Francisco Rivera. Pemain yang sempat absen di laga sebelumnya itu hampir mencetak gol saat berduel 1 lawan 1 dengan kiper. Sayang Sonny Stevens langsung menutup celah dan menggagalkan tembakannya. Petaka menghampiri Persebaya pada menit ke-34. Dejan Tumbas melakukan pelanggaran keras setelah tangannya aktif dan naik menyikut Taisei Marukawa yang tak memegang bola. Awalnya Tumbas dapat kartu kuning, tapi wasit Yudi Nur Cahya melakukan pengecekan lewat Video Assistant Referee (VAR). Hasilnya, kartu kuning dianulir dan langsung diubah menjadi kartu merah. Persebaya bermain dengan 10 pemain. Septian mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-69. Dia membobol gawang Persebaya lewat looping header setelah memanfaatkan assist dari Brian Fatari. Dewa United unggul 1-0. Namun Persebaya pantang menyerah. 10 pemain Green Force terus menekan Dewa United. Upaya itu membuahkan hasil di akhir babak kedua.
tepatnya pada injury time lewat titik putih Bruno Moreira. Persebaya dapat gol penalti setelah Sonny Stevens melanggar catur pamungkas di dalam area terlarang. Bruno Moreira melakukan tugasnya dengan baik dan skor berubah 1-1. Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, benar-benar menunjukkan keseriusannya jelang laga tandang kontra Dewa United. Dalam perjalanan dari Surabaya menuju Tangerang, ia tetap fokus menganalisis video permainan lawan di dalam pesawat. Momen itu terekam kamera dan langsung menyita perhatian supporter Green Force. Akun fanbase online Persebaya pun membagikan potret tersebut dengan penuh semangat dukungan bagi sang pelatih. Laga ini dipastikan menarik karena kedua tim tengah bersaing ketat di papan atas klasemen Super League 2025-2026. Dewa United saat ini menempati peringkat ke-6 dengan modal 2 kemenangan beruntun. Tim asuhan Jan Olde Rikering bahkan tampil meyakinkan saat menumbangkan PSBS Biak dengan skor 3-1. Persebaya Surabaya juga datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Semen Padang FC. Kemenangan itu membuat Green Force naik ke posisi kelima dan siap menantang Dewa United di kandangnya. Sejarah pertemuan kedua tim juga memperlihatkan persaingan yang seimbang. Dari 6 laga terakhir, baik Dewa United maupun Persebaya Surabaya sama-sama meraih 2 kemenangan dan 2 hasil imbang. Artinya duel kali ini bukan sekadar laga biasa, melainkan ajang pembuktian siapa yang lebih dominan. Situasi itu tentu membuat Eduardo Perez semakin serius menyiapkan strategi demi meraih hasil maksimal. Langkah pelatih asal Spanyol itu menganalisis video lawan di atas pesawat pun jadi bukti nyata komitmennya. Ia seakan tidak ingin menyia-nyiakan 1 menit pun untuk memastikan kesiapan tim. Bagi bonek, sikap Eduardo Perez mendapat apresiasi besar. Banyak yang menilai pelatih berusia 48 tahun itu menunjukkan dedikasi luar biasa untuk Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan jelang laga tandang melawan Dewa United di pekan ke-7 Super League 2025-26. Namun, kondisi 2 pemain asing asal Brasil menjadi perhatian utama tim pelatih. Leo Lelis sudah kembali berlatih penuh bersama tim sejak 2 hari terakhir. Bek tengah itu dipastikan siap tampil jika dibutuhkan saat laga di Banten International Stadium, Serang, Jumat 26 September 2025. Sementara itu, Diego Mauricio masih menjalani latihan secara terpisah dari skuad utama. Penyerang yang direkrut pada Agustus lalu itu belum bergabung dalam sesi taktikal penuh.